Kita kenalan dulu. Nah, ini yang di sini servis ya. Ya. Ini paket. LH Travel. Apa? Boom ya. Ya. Terus swing. RH Travel. Terus arem. Dua buah spool ya. Nah, terus di sini juga ada apa? Apa ini namanya? Unload ya. Unload. Valve ya. Nah, di sini kan tadi ada tekanan pompa itu. Tekanan pompa yang dari pompa ke kontrol valve. Nah, kontrol valve itu dia ada namanya apa? Load sensing. Nah, load sensing itu nanti dari sini ya. Load sensing untuk pompa depan ya. Terus sama load sensing untuk pompa belakang. Ya kan? Ya. Nah, load sensing ini nanti yang akan ngatur apa? Switch plate pada pompa. Jadi switch plate pada pompa itu nanti diatur dengan adanya load sensing sama pump pressure. Pump pressure, load sensing, nanti antara dua tekanan itu ada yang selisih. Selisih namanya differential pressure, perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan ini nanti yang akan mengatur kemiringan sudut pompa, switch plate. Jadi nanti ada load sensing dari control valve, ada pump pressure, tekanan pompa dari pompanya tersebut. Nah, ada perbedaan tekanan ya. Nah, yang perbedaan tekanan ini untuk ngatur sudut pompa tadi. Nah, nanti kerjanya ini didukung oleh PC EPC valve, LS EPC valve. Ada PC valve, ada LS valve. Itu nanti kerjanya untuk pengaturan sudut pompa. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang ya, ketika tekanan hidrolik itu, oli hidrolik sudah masuk ke kontrol valve, dia tidak langsung bekerja. Nah, bekerjanya itu dia menurunkan tekanan dulu dengan self reducing valve. Nah, ini ya di sini ya. Nah, tekanan reducing ini dia ngalirnya kemana? Ke solenoid. Nah, kita cek solenoid ya. Tadi kan intinya ini belum bekerja kalau belum dibuka. Nah, membukanya itu dengan reducing tadi. Nah, reducing itu dialirkan ke solenoid. Kita cek solenoid ke bawah. Oke, tadi kita sudah tahu ya kalau tekanan itu di kontrol valve akan di reducing ya. Dari tekanan yang bertekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya. Jadi dari tadi self reducing tadi dia masuknya ke sini. Masuknya ke solenoid, masuknya lewat sini, Riz. Tolong tunjukkan. Nah, masuknya ini ya. From self reducing valve ya. Jadi kan tadi dari kontrol valve kan masuk lewat masuk ke solenoid kan. Lewat sini. Nah, di sini ada bermacam-macam solenoid ya. Dari sini apa ini? Ini PPC lock ya. Yang di paling kiri ya. PPC lock. Terus kemudian apa? Relief solenoid valve. Terus ini ada swing parking brake. Ya kan nomor 3. Ini apa? Travel speed. Travel junction. Two stick rail valve sama apa ini? Swing stroke. Nah, swing stroke kontrol solenoid valve ya. Nah, tadi kan tekanan aliran oli itu dari self reducing itu udah ngalir ke solenoid ya. Ya kan tadi? Ya. Nah, habis ngalir ke solenoid, dia akan kehalang oleh apa? Kehalang oleh solenoid. Nah, solenoid ini yang akan membuka nanti. Nah, di sini kan ada PPC lock solenoid valve ya. Nah, kalau di sana kita lock,
Kalau di kabin kita lock, itu artinya di sini nutup. Nah, kalau sudah di unlock, di sini nanti tekanan aliran PPC itu akan membuka, ya kan? Nah, kalau sudah dibuka di solenoid yang pertama ini, kalau udah dibuka maka dia tekanan akan ngalir ke PPC. PPC itu joystick ya. Jadi tekanan tadi yang udah di reducing di control valve ngalir ke solenoid, masuk ke solenoid kan. Nah, tekanan itu masuk ke PPC, ke joystick ya. Untuk nanti dialirkan misalnya nih ke boom, berarti nanti kembali ke control valve ya. Terus misalnya kita ngaktifin arm, berarti nanti PPC itu menuju ke arm yang untuk gerakin spool ya, gampang semua ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya lagi swing parking brake. Nah, di swing parking brake ini atau solenoid yang ketiga ini, nantinya ketika kita aktifkan swing parking brake, maka terjadilah parking brake. Ketika kita swing lock, tahu kan? Teman-teman tahu swing lock semua ya? Tahu. Ketika kita aktifkan swing lock, makanya dia membuka nanti ya. Nah, ketika membuka maka parking brake di swing itu akan tertekan, sehingga antara disc sama plate itu apa? Ngelock ya, sehingga dia tidak bisa kiri ke kanan kalau kita aktifkan swing lock ya, kayak gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada apa? Travel speed ya. Travel speed increase. Oke ya. Nah, di travel speed increase ini ketika kita aktifkan travel speed, misalnya nih kecepatan kura-kura, kecepatan kelinci gitu ya. Ketika high, low, middle ya, ada di kecepatan kan. Nah, nanti yang diaktifkan sini. Nah, kemudian dia kemana? Ke sini nih, contohnya nih. Coba. Nah, di sini ya. Ketika kita misalnya nih, kita aktifkan solenoidnya tadi kan. Nah, nanti masuknya ke sini. From travel speed increase solenoid valve. Nah, kalau kita aktifkan di atas ini tadi, di atas ini ya, ya di solenoidnya, dia akan ngaktifin ini juga, sehingga kecepatannya itu akan berubah karena di sini nanti dia akan ngubah sudut motor. Kalau di pompa itu sudut pompa, kalau di sini sudut motor. Ada switch plate-nya juga dia. Yang diatur yang di sini, ngaturnya pakai ini, kendalinya solenoid, kayak gitu ya. Terus apalagi nih? Misalnya pokoknya kayak gitu ya, kerja solenoid ya. Jadi kerja solenoid kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya solenoid ini rusak, solenoidnya PPC lock rusak. Nah, kalau solenoid PPC locknya itu rusak, berarti dia kan nggak bisa bekerja nih. Ketika kita unlock gitu kan, dia kan nggak bisa kerja. Jadi ketika misalnya unit ini nggak bisa gerak sama sekali gitu ya. Nah, bisa jadi PPC lock di sini rusak, solenoidnya rusak. Nah, kalian harus cek rusaknya itu biasanya ya, kalau hidrolik kotor, nah itu piston di solenoidnya itu ngejam. Nah, ngejam nggak bisa gerak dia. Kalau nggak bisa gerak berarti tetap nggak bisa ngatur unlock ya. Nah, berarti kalian harus bersihkan ini atau ganti. Gampangnya ganti, tapi bersihkan juga bisa. Kalau rusaknya cuma karena kotor, ngejam tadi. Oke, kayak gitu ya. Jadi kerjanya gitu, dari sini ke PPC ya. Dari sini ke motor travel untuk ngatur kecepatan. Dari sini ke swing brake dan lain-lain. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut kemana ini? Berarti di sini lanjutannya adalah ke joystick ya. Nah, kita lihat joysticknya. Tadi kan tekanan PPC itu udah sampai kemana tadi? Solenoid ya. Nah, misalnya ini kita unlock nih. Unlock kan? Artinya kalau kita unlock di sini kayak gini kan, kita aktifkan solenoidnya. Biar bisa seluruh unit ini bisa gerak kan.
kita unlock gini kan. Nah, kalau sudah unlock, sudah diaktifkan solenoidnya, berarti dia gerakan tuas ini, apa namanya? Joystick. Gerakan joystick ini akan berfungsi. Akan ada tekanan PPC-nya dari solenoid tadi masuk ke sini kan. Nah, kemudian tekanan PPC dari habis dari joystick kan, kita udah aktifkan tadi kan. Kita menuju ke mana? Menuju ke kontrol valve. Kita lihat kontrol valve-nya lagi. Nah, dari PPC tadi itu tekanan hidrolik menuju ke mana? Kembali ke kontrol valve. Kembali ke kontrol valve. Nah, tapi dia dicek dulu tekanannya. Di sini ada namanya apa ini? Sensor ya. Jadi hidrolik itu ada sensor-sensornya di sini. Ada sensor-sensor untuk mengetahui tekanan boomnya berapa, tekanan armnya berapa, tekanan travelnya berapa ya. Nah, setelah itu dia menuju ke mana? Ke spool ya. Nah, kalau misalnya yang digerakin, misalnya yang di sini ya, itu kan bucket kan? Misal bucketnya digerakin gitu ya, ya kan? Misal bucketnya digerakin. Nah, berarti dia buka jalur yang tekanan besar tadi. Tekanan besar tadi yang dari front pump sama rear pump tadi masuk dia lewat ke sini. Tadi kan dari sana ya. Tekanan besar dibuka di solenoid ini. Ya kan? Menuju sini. Ke hose yang besar-besar ini. Kalau bucket berarti dia menuju ke bucket. Nah, ini misalnya ini ya. Dia menuju ke bucket ini. Menuju bucket kan? Yang di atas sana bucket ya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Kalau misalnya apa? Misalnya boom yang mana boom? Boom berarti yang di sini. Di sini boom ya. Nah, dia akan menuju ke boom. Boom yang sini ya. Boom yang sini dia akan gerak boomnya. Kayak gitu ya. Nah, oke, di kontrol valve ini ada juga yang namanya apa? Compensating valve. Nah, compensating valve ini itu valve yang bertanggung jawab pada satu sistem yang spesifik. Misalnya valve bertanggung jawab untuk boom, berarti dia compensating valve yang boom yang di sini ya. Boom mana? Boom yang di sini ya berarti ya. Nah, ini compensating valve yang untuk boom ya. Nah, jadi compensating valve itu setiap tempat ada compensating valve-nya. Dia misalnya nih, dia misalnya mau gerakin, kita kan operator kan gerakannya ini ya, kombinasi ya, ya kan? Jadi arm, bucket, boom itu bisa gerak kombinasi dalam satu waktu. Nah, nanti valve ini salah satunya bekerja untuk menstabilkan tekanan pada boom sama arm sama bucket. Jadi misalnya nih, yang paling berat apa? Yang paling berat kerjanya boom kan, karena dia udah menopang arm sama bucket. Makanya dia nanti akan disetarakan sehingga nanti kan tekanan itu ke segala arah ya. Nah, kalau dengan adanya compensating valve ini, dia akan seimbang tekanannya. Misalnya nih, boom sama bucket. Nah, jadi nanti bucket itu kan ringan ya. Nah, nanti yang bucket nggak cepet banget geraknya. Dia bisa seimbang karena compensating valve. Dia mengurangi tekanan kayak gitu. Kayak mengurangi tekanan tapi dalam satu tempat itu. Boom ya boom, bucket ya bucket. Yang dikurangi tekanan cuma sistem itu kerjanya dari compensating valve. Nah, kemudian ada yang namanya apa? Main relief ya. Nah, kalau main relief itu kerjanya dia keseluruhan, ngamanin sistem secara menyeluruh. Itu main relief. Kayak gitu ya. Siapa? Nah, ini apa ini?
ini ya arm drift ya. Arm drift ini yang di sini ya. Nah, dia ketika dia beban tinggi maka yang bekerja di situ untuk menghindari kebocoran dan lain-lain, menghindari tekanan berat dan lain-lain, itu arm drift. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang ini apa ini? Ini cek valve. Dia untuk katup satu arah ini cek valve. Ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya nih kita ke mana? Sekarang swing mana swing? Ini ya. Swing yang nomor 3 dari bawah ini ya. Nah, swing kan di sini ya. Nah, itu tuh motor swing kan. Berarti kan motor swing yang ini nih. Motor swing tuh pasti ada kiri, ada kanan dia muter gitu kan. Ya kan? Ya. Nah, terus kemudian ini apa ini? Ini from to stick swing relief solenoid valve. Nah, tadi yang relief solenoid tadi, yang dari solenoid tadi ya, masuknya sini. Terus ini swing stick relief valve sama juga itu ya. Nah, di sini swing itu motor juga ya, kayak motor travel ya. Jadi dia muter, kemudian gerak untuk gerak swing kanan sama swing kiri ya. Nah, ini dipsticknya ada di sini. Untuk ngecek dipstick ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ke paket ya ke sini. Paket, ya kan? Ke atas. Dan lain-lain. Nah, terus kemudian ke motor travel nih. Motor travel mana motor travel? Travel motor ke bawah sana ya. Itu di situ ada swivel joint ya. Swivel joint itu agar misalnya nih, kalau kita kan bisa muter ya. Iya, Pak. Nah, antara undercarriage sama upper structure itu kan kalau kita swing terus bisa terlilit tuh. Kalau nggak ada swivel joint. Kalau ada swivel joint, hose itu nggak akan terlilit. Jadi kita muter terus itu nggak akan terlilit. Nah, itu swivel joint. Habis dari swivel joint baru ke mana? Ke motor travel ya. Nah, kayak gitu penjelasannya. Semoga tambah paham ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.